pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kita akan membahas sejumlah informasi seputar dunia sepak bola internasional dari negeri Paman Sam yang telah memulai Piala Dunia antar klub. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke bursa transfer musim panas 2025. FC20 masih kesulitan menjual bek timnas Indonesia, Mads Hilgers. Hingga kini belum ada tawaran masuk dari klub lain. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Pembukaan Piala Dunia antar klub 2025 berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme. Tak hanya dari penonton, namun juga dari para legenda sepak bola dunia yang turut hadir. Salah satunya adalah Javier Zanetti yang menyebut Lionel Messi sebagai daya tarik utama turnamen. Sejumlah legenda sepak bola dunia turut memeriahkan pembukaan Piala Dunia antar klub 2025 yang digelar di Stadion Hard Rock, Miami Gardens, Sabtu 14 Juni waktu setempat. Di antara tamu kehormatan yang hadir dan berjalan di atas karpet emas menjelang pertandingan pembuka, di antaranya adalah legenda Brazil Ronaldo, mantan pemain tim nasional Argentina Javier Zanetti, serta bek tim nasional Portugal Pepe. Pepe, ¿cómo está viendo Real? Muy bien. Forward to the next 3 games in the group stage and showcase what World Cup. You know, we're a new team with 5 years of history, but I think this shows what's possible with your ambitions. Pertandingan pembuka mempertemukan Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi melawan klub asal Mesir, Al Ahly. Kehadiran Messi menjadi daya tarik utama bagi puluhan ribu penonton yang memadati stadion berkapasitas lebih dari 65.000 kursi tersebut. Javier Zanetti menyampaikan harapannya agar penonton dapat kembali menikmati aksi Messi yang menurutnya tetap menjadi pemain terbaik di dunia. Sementara itu, pemilik bersama Inter Miami, George Mendes, menyatakan antusiasmenya menjelang penampilan perdana Messi di turnamen ini. Ia menilai momen ketika sang kapten turun ke lapangan bersama timnya akan menjadi salah satu yang paling dinanti oleh para penggemar. Inter Miami dan Al Ahly tergabung dalam grup A bersama dua klub kuat lainnya, yakni Porto dari Portugal dan Palmeiras dari Brazil. Turnamen yang diikuti oleh 32 klub dari berbagai penjuru dunia ini akan berlangsung hingga pertengahan Juli mendatang. Piala Dunia antar klub 2025 dijadwalkan mencapai puncaknya pada 13 Juli, dengan laga final akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey. Paris Saint-Germain membuka perjuangan mereka di Piala Dunia antar klub dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Atletico Madrid. Kemenangan telak ini langsung mengirim sinyal kuat bahwa wakil Prancis siap bersaing memperebutkan gelar juara. Paris Saint-Germain memulai langkah mereka di Piala Dunia antar klub 2025 dengan cara yang meyakinkan. Bertanding di laga pembuka grup B, raksasa Prancis itu menghajar Atletico Madrid dengan skor telak 4-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Rose Bowl, Pasadena, California. Kemenangan ini menjadi penegas status PSG sebagai juara Liga Champions Eropa yang datang ke turnamen ini dengan ambisi besar. 4 gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz,
Vitinha, Senima Yulu, dan Kang Inle menjadi bukti bahwa tim asuhan Luis Enrique tampil dengan komposisi dan mentalitas juara sejak peluit awal dibunyikan. Meski tak seagresif ketika menggulung Inter Milan 5-0 di partai final Liga Champions, PSG tetap menunjukkan permainan yang rapi, terstruktur, dan efektif. Mereka bermain penuh disiplin dengan pressing tinggi yang membuat Atletico Madrid kesulitan membangun serangan sejak awal. Atletico sebenarnya sempat memberikan ancaman lebih dulu lewat tendangan bebas Julian Alvarez, namun bola hanya meluncur tipis di sisi gawang Gianluigi Donnarumma. Dominasi PSG di lini tengah tak terbendung. Duet Fabian dan Vitinha menjadi otak permainan, mendikte tempo, dan terus menekan lini belakang Atleti yang tampil di bawah performa. Bahkan tanpa kehadiran Ousmane Dembele yang absen karena cedera, lini serang PSG tetap bersinar. Khusus Vitinha, gelandang muda Portugal itu mencuri perhatian lewat visi bermain, ketenangan, dan kontribusi besarnya dalam membongkar pertahanan lawan. Dengan kemenangan ini, PSG langsung mengirim sinyal kuat kepada para pesaingnya bahwa mereka bukan sekedar juara Eropa, tapi juga kandidat serius juara dunia antar klub. Timnas Irak akan menjalani uji coba melawan Thailand pada bulan September mendatang. Laga ini menjadi momen krusial bagi Irak untuk memanaskan mesin jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Irak berpeluang untuk berjumpa dengan timnas Indonesia di fase grup kualifikasi nanti. Timnas Irak dipastikan bakal ambil bagian dalam ajang Piala Raja edisi ke-51 yang digelar di Thailand pada jeda internasional bulan September 2025. Kabar ini dikonfirmasi oleh media regional ASEAN Football yang menyebut bahwa Irak telah resmi menerima undangan dari Asosiasi Sepak Bola Thailand. Turnamen tahunan ini menjadi ajang yang rutin digelar sejak 1968 dan menjadi salah satu tradisi paling bergengsi dalam kalender sepak bola Thailand. Thailand selaku tuan rumah selalu menjadi peserta tetap di setiap edisinya, sementara 3 tim lainnya merupakan undangan khusus dari FAT. Awalnya, FAT berencana mengundang timnas Vietnam sebagai tamu utama mengingat Vietnam berstatus sebagai juara Piala ASEAN 2024. Namun, usai mengalami kekalahan telak dari Malaysia pada laga terakhir mereka, Vietnam memilih mundur dan menolak undangan dari Piala Raja. Sebagai pengganti, FAT langsung mengalihkan undangan kepada Irak yang kemudian menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi. Partisipasi Irak dalam turnamen ini dianggap sebagai persiapan penting menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi tim berjuluk Singa, Mesopotamia, itu berpotensi akan bersua dengan wakil Asia Tenggara lainnya yaitu timnas Indonesia yang juga lolos ke babak keempat. Secara peringkat pot, Irak dan Indonesia berada di kelompok berbeda. Irak tergabung di pot kedua sementara Indonesia berada di pot ketiga. Jika undian mempertemukan keduanya dalam grup yang sama, laga tersebut akan digelar pada 11 Oktober 2025 mendatang.
Duel menghadapi Thailand diyakini akan menjadi uji coba yang tepat bagi Irak. Duel menghadapi Thailand diyakini akan menjadi uji coba yang tepat bagi Irak, mengingat kualitas Thailand dianggap setara atau sebanding dengan timnas Indonesia dalam konteks kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Dengan begitu, keikutsertaan Irak di Piala Raja bukan hanya untuk mengisi agenda jeda internasional, tetapi juga sebagai pemanasan serius sebelum menjalani laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. FC20 masih kesulitan melepas Mads Hilgers di bursa transfer musim panas 2025. Meski kontraknya hanya tersisa 1 musim, belum ada tawaran menarik yang masuk untuk membeli bek timnas Indonesia tersebut. FC20 masih terus berupaya menjual Mads Hilgers pada bursa transfer musim panas 2025. Namun hingga pertengahan Juni ini, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Padahal menjual Hilgers termasuk salah satu agenda utama FC20 demi mendatangkan dana segar untuk membeli pemain baru. Klub tersebut itu kini berada dalam tekanan mengingat kontrak Hilgers hanya tersisa 1 musim lagi hingga 2026. Uniknya, hingga kini belum ada pembicaraan sama sekali mengenai perpanjangan kontrak. FC20 pun berada di persimpangan. Bila tidak segera melepas sang bek, mereka terancam kehilangan pemain bernilai tinggi itu secara gratis pada musim berikutnya. Masalahnya, belum ada satupun klub yang mengajukan tawaran resmi. Situasi ini memunculkan berbagai tanda tanya, mengingat Mads Hilgers baru berusia 24 tahun dan dianggap memiliki kualitas yang mumpuni sebagai bek. Banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya kendala utama, apakah harganya terlalu mahal atau performanya belum meyakinkan. Menurut laman Transfermarkt, Hilgers memiliki nilai pasar mencapai 6,5 juta euro atau sekitar 122,1 miliar rupiah. Nilai itu tergolong tinggi untuk pemain yang sejauh ini belum memberikan prestasi berarti, terutama karena ia belum pernah mengangkat trofi selama membela 20. Hilgers sendiri sudah sangat lama menjadi bagian dari keluarga besar The Tukers. Ia pertama kali bergabung dengan Akademi 20 pada 2011 di usia 10 tahun. Total ia sudah 14 tahun mengabdi di klub ini, termasuk 5 tahun bersama tim utama. Hingga kini, sang bek tersebut telah tampil dalam 131 pertandingan resmi bersama 20. Kini, nasib sang bek timnas Indonesia berada di titik krusial. FC20 butuh uang, namun Hilgers belum kunjung menemukan pelabuhan baru. Apakah ini soal harga, reputasi, atau strategi negosiasi klub? Semua masih menjadi misteri. Kabar mengejutkan
mengejutkan kembali datang dari Persija Jakarta setelah rumor Tom Haye yang dikabarkan akan merapat. Kini giliran nama Jordi Amat yang muncul sebagai calon rekrutan anyar Macan Kemayoran. Kabar mengejutkan kembali datang dari bursa transfer Persija Jakarta. Setelah rumor Tom Haye yang dikabarkan akan bergabung, kini nama bek naturalisasi Jordi Amat ikut mencuat sebagai incaran Macan Kemayoran. Jordi Amat merupakan pemain keturunan Spanyol Indonesia yang kini berstatus bebas transfer. Kontraknya bersama raksasa Malaysia Johor Darul Tassim resmi berakhir pada 31 Mei 2025. Dengan status tersebut, Persija tak perlu mengeluarkan biaya transfer dan hanya perlu melakukan negosiasi gaji dengan agen sang pemain. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar sang pemain itu masih berada di kisaran 11,3 miliar rupiah. Meski telah menginjak usia 33 tahun, Jordi Amat dinilai masih memiliki kualitas dan pengalaman mumpuni sebagai pemain bertahan. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Persija, yang baru saja ditinggal bek andalan mereka, Ondrej Kudela. Rumor ketertarikan Persija terhadap Amat diperkuat dengan laporan dari akun Instagram @ngapakfootball. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa manajemen Macan Kemayoran telah melakukan negosiasi dengan Jordi Amat bersama dengan proses negosiasi Tom Haye. Selama 3 musim bermain di Liga Malaysia, bek berusia 33 tahun itu dinilai tak akan kesulitan beradaptasi dengan cuaca dan atmosfer sepak bola di Indonesia. Apalagi ia sudah terbiasa bermain dalam tekanan besar bersama JDT, klub yang langganan tampil di Liga Champions Asia. Jordi Amat juga dikenal sebagai salah satu pilar awal dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia era Sintayong. Ia tampil di Piala AFF 2022 dan membantu skuad Garuda melaju ke babak semifinal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Scout.